Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara yang setia mendengarkan renungan di pagi hari ini. Doa dan harapan saya kiranya kita boleh bangun dalam keadaan sehat, keadaan yang baik, sukacita dan berlimpah berkat dari Tuhan. Kita akan berdoa saudara-saudara untuk menerima firman Tuhan ini. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersukacita karena kasih-Mu mengizinkan kami boleh menikmati hari ini kembali. Engkau telah menjagai kami semalaman hingga di pagi hari ini kami boleh setia mendengarkan firman-Mu. Kami boleh ada untuk kami kembali dipimpin firman-Mu. Tuntun kami Tuhan untuk kami dibekali firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini di dalam Yohanes pasal 5. Saudara boleh membaca ayat ini setelah mendengarkan renungan pagi ini. Yohanes pasal 5 ayat 7, firman Tuhan tertulis. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Amin firman Tuhan saudara-saudara. Saudara-saudara, pernahkah kita pada suatu waktu putus asa? Saya yakin kita pernah putus asa. Putus asa karena tidak ada lagi jalan keluar kita dapati. Kita sudah mencari cara, tapi semuanya gagal. Bahkan saran-saran dari sobat-sobat kita, dari keluarga kita, bahkan dari kita sendiri, semuanya gagal, dan gagal. Ketika kita melihat semuanya itu gagal, disinilah letak putus asa itu saudara-saudara. Anggaplah itu ketika kita berada dalam krisis ekonomi, usaha kita macet, anak sakit, semuanya tidak ada jalan keluar. Kita mungkin berada dalam satu waktu tersebut. Saya juga percaya bahwa firman Tuhan di pagi hari ini tentang seorang yang sedang lumpuh, mengalami hal yang sama, merasa putus asa saudara-saudara. 38 tahun ia hidup dalam kelumpuhannya. Dan selama 30 tahun itu saudara-saudara, ia berusaha selalu ingin sembuh. Ia berusaha datang ke kolam Bethesda. Karena bagi dia ketika dia berusaha bisa menikmati air goncangan itu, ia pasti sembuh. Tetapi semuanya sirna, lagi-lagi gagal. Tahun ini gagal, tahun depan semuanya gagal. Akhirnya ia putus asa. Tapi dalam keputusasaannya, Yesus datang berjumpa dengan dia. Yesus melihat keputusasaannya. Yesus melihat kalau ia sudah menyerah atas kesembuhannya. Dan Yesus menawarkan kesembuhan. Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Sebagai seorang yang sedang sakit, pasti jawaban ingin sembuh. Karena ketaatannya di tengah keputusasaan yang ia alami selama ini. Ia taat karena Yesus menyediakan harapan bagi dia. Alhasil, firman Tuhan berkata bahwa ia sembuh ketika Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita juga di pagi hari ini. Kita mungkin tidak berada dalam posisi si bapak ini yang sudah lumpuh 38 tahun. Kita mungkin berada dalam situasi yang lain, yang sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun menggumuli sesuatu, tapi selalu gagal pada rencana yang kita mulai. Saudara,
putus asa bukanlah solusi. Tetapi ketaatan pada kebenaran firman Allah, ketaatan pada rencana Allah, itulah yang harus kita lakukan. Sama seperti Bapak ini. Marilah kita menjadi pribadi yang taat pada rencana Tuhan. Kalau kita sudah pernah gagal, pernah jatuh, tapi firman Tuhan memberikan harapan. Kuasa Yesus memberikan harapan kepada setiap kita hari ini. Terimalah harapan itu, saudara-saudara. Terimalah anugerah itu yang dari Tuhan kita di pagi hari ini. Saya percaya melalui firman Tuhan di pagi hari ini, setiap pendengar renungan ini memperoleh harapan, memperoleh anugerah dari setiap pergumulan yang sedang digumuli. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik dan sungguh baik. Kasih-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau ada bagi kami sampai hari ini. Di dalam keputusasaan yang kami alami, Engkau selalu hadir memberikan kekuatan, menyediakan harapan dan jawaban atas setiap pergumulan kami. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan renungan ini dan yang sedang bergumul akan kehidupannya. Berkati keluarganya, usahanya, pergumulannya, studi anak-anaknya, ekonomi. Tuhan lancarkan agar mereka boleh bersaksi bahwa Yesus Kristus Maha Kuasa dan menyertai anak-anak. Terima kasih firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk taat melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Terima kasih telah bersama dengan saya mendengarkan renungan ini. Tuhan dimuliakan dan selamat beraktivitas, saudara-saudara. Selamat bekerja sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.